binaan Bapak Haji Edi Oktavian di SAG MPD, kami berharap madrasah ini maju bersama. Iya. Mulai dari RA, MI, MTS, MA. Di madrasah ini kita bukan bersaing. Kita saling mengajak, saling memberikan motivasi, saling memberikan support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Padang TV, bertemu lagi dengan saya Febraningsi dalam program kesayangan kita Omat Ota Madrasah. Hari ini seperti biasa kami akan hadir menyapa pemirsa di rumah dan juga akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa menginspirasi kita. Hari ini di MTSN 1 Kota Padang telah terlaksana kegiatan rapat koordinasi Kelompok Kerja Madrasah Kota Padang, dan langsung hadir eksklusif di studio MTSN 1 Padang TV Ketua Kelompok Kerja Madrasah Kota Padang, yakni Bapak Dr. Andes Haji Akhri Mainhardi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Wah, senang sekali. MTSN 1 Kota Padang ini memang luar biasa. Kecil tapi luar biasa prestasinya. Iya. Bagaimana Pak perasaannya pertama kali melihat berkunjung di studio Humas khususnya, Pak? Ya, kita kan, saya sendiri barangkali udah lama di Kota Padang. Cuma merantau sebentar ke Padang Priaman. Iya. Di Man 1 Padang Priaman. Jadi yang namanya MTSN 1 Kota Padang ini dulu namanya MTSN Lubuk Buaya. Iya. Itu sudah cukup banyak saya kenal gitu. Tetapi dari tahun 2019 sampai tadi hari ini, ini baru saya lihat kemarin, memang perkembangannya sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak Isrizal MPD, ya kita memang terobosan-terobosan atau lompatan-lompatan prestasi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan MTSN 1 Kota Padang ini semakin hari semakin berkembang prestasinya, sekalipun luasnya tidak begitu besar gitu. Iya. Dapat dikatakan sedang lah. Minimalis ya Pak ya. Minimalis ini minimalis itu kan menarik dan bikin kita pingin tahu selalu. Gitu. Iya. Terima kasih ini Pak, kami ucapkan suatu kehormatan bagi kami langsung Ketua KKM Kota Padang hadir di studio Humas MTSN 1 Kota Padang dan mendoakan yang baik-baik Pak di awal perjumpaan kita. Nah, beliau ini, narasumber kita hari ini juga merupakan Kepala Mandua Kota Padang ya Pak ya. Iya. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Madrasah di Mandua Kota Padang? Jadi Kepala Mandua Kota Padang itu pas kami dilantik ini tanggal 24 April 2019. Nah, setahun setelah itu datanglah COVID gitu. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang COVID udah berangkat, seluruh madrasah bergerak maju semuanya. Salah satunya itu MTSN 1 Kota Padang ini. Jadi saya kemari podcast dengan keadaan ruangan cukup kecil tapi apik. Kami juga barangkali Mandua Kota Padang belum punya lagi podcast ini. Dan sekalipun banyak program di Mandua Kota Padang, tapi podcast kami memang belum ada dan kami baru merencanakan. Jadi mudah-mudahan teraspirasi lah dengan ada podcast Kota Padang ini, dengan kru-krunya yang luar biasa ya. Iya. Ya, jadi kita berharap juga ini podcast ini bisa menyampaikan informasi-informasi madrasah, bukan hanya beberapa madrasah saja, tapi kalau bisa seluruh kepala madrasah bisa menjadi tamu di podcast MTSN 1 Kota Padang, bisa menyampaikan informasi kemana saja gitu. Ya, kita berharap sebagai ketua KKM Kota Padang, kami berharap ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan Bapak Kankemenak Kota Padang di bawah binaan Bapak Haji Edi Oktavian di SAG MPD. Kami berharap madrasah ini maju bersama. Iya. Mulai dari RA, MI, MTS, MA. Kita tidak pandang itu swasta maupun negerinya. Yang penting maju bersama. Kalau ada yang kencang, kita bisa memberikan support kepada yang masih bergerak pelan begitu. Dan kita tidak akan meninggalkan suatu madrasah. Itulah nampaknya ada moto kami, maju bersama dan tidak ada yang mau ditinggalkan. Oke. Jadi ternyata KKM ini memang himpunan mulai dari tingkat RA, MI, MTS juga MA begitu ya, Pak ya. Ya, semua.
Untuk kedepannya Pak, program seperti apa yang dicanangkan dari KKM ini yang akan dibawa ke kancah pendidikan madrasah kita Pak? Salah satunya kita memang di madrasah ini kita bukan bersaing. Kita saling mengajak, saling memberikan motivasi, saling memberikan support. Sesuai dengan apa tadi dalam memberikan kata sambutan tadi, kita kepingin apapun yang telah dikerjakan oleh suatu madrasah, salah satu konsep kita ingin maju adalah evaluasi. Iya. Apapun yang kita kerjakan harus ada evaluasi. Setelah kita evaluasi itu kita tahu mana yang kurang dan mana kira-kira yang harus kita perbaiki. Dan setelah kita perbaiki dan kita evaluasi, tentu kita tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita perbaiki dan kita evaluasi, kita tentu kita inovasi. Inovasi ini tergantung kepada kemampuan dan ide-ide cemerlang di madrasah setempat begitu. Salah satunya MTSN 1 ini. Di samping walaupun dulu saya waktu 2015 dahulu, saya kemari juga terakhir barangkali di masanya pimpinannya Pak Safrullah MM gitu. Jadi beliau dulu mencanangkan di bangunan yang hanya di letter U itu, di depan di antara letter U itu kan ada kosong di depan itu. Dan saya punya ide dengan Pak Saf itu untuk memberikan pembatas, dan itu manfaatnya bisa dijadikan tempat sholat, tempat rapat seperti kita rencanakan tadi sekarang. Jadi itu salah satu ide. Dan sekarang ide-ide yang lain kan nampak ada pengembangan, dan kita juga berharap dan kami juga mendoakan tadi. Tadi sebelum rapat dimulai, saya diajak berkeliling oleh Pak Kepala MTSN 1 Padang itu Pak Isrizal MPD sama Pak Tengku Dafril ke belakang tadi melihat bagaimana perkembangan ruang kelas baru ya Pak, madrasah baru, kelas baru. Jadi bisa yang tadi ada beberapa kendala tuan tanah di depan tuh. Mudah-mudahan nanti dilunakkan juga. Berzikir barangkali kita bersama. Saya bilang sama Pak Tengku. Sama-sama berdoa ya Pak Tengku, ya. Atau bilanglah zikir yang paten tuh Pak Tengku. Mudah-mudahan lunak juga hati ibu itu dan memberikan tanah kepada kita. Kalau itu dapat, saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Is ini luar biasa di perkembangannya. Karena kami lihat nih kebersamaan di MTSN 1 ini sudah nampak terbentuk itu. Dari wakanya, dari gurunya. Lihat tadi kan makan kami bersama tadi itu dapat gambaran tuh. Makanan yang begitu banyak menunya itu adalah hasil kebersamaan. Nah bisa saja nanti kita lihat biasanya nasi bungkus selesai. Tapi ini tidak tadi. Ini kayak kita mendoa menghadapi bulan puasa nampak. Begitu kekompakan yang diciptakan oleh di bawah kepemimpinan Pak Is. Berarti memang dari momen makan bersama tadi ini memang dapat kita nilai itu. Kelihatan harmoni yang tercipta begitu Pak ya. Berarti suasananya juga agak berbeda tadi Pak ya. Dari hidangan tadi. Itu tadi saya herankan. Saya bilang tadi sama Pak Kemenak. Ini Pak Kemenak kita lihat kan kalau madrasah yang paling kecil luas tanahnya memang MTSN 1 ini Pak. Tapi kalau untuk ide Pak luar biasa juga. Kecil supaya lengkap Pak. Ada podcast, ada kegiatan untuk tempat sholat, ada tempat rapat, bisa dimanfaatkan secara multifungsi begitu. Berarti memang dimaksimalkan begitu dimaksimalkan Pak ya. Pemanfaatan. Tempatnya minimalis, pemanfaatannya maksimalis gitu ya Pak ya. Baik. Ini memang tadi kalau untuk makanan Pak, guru-guru di sini memang sering begitu Pak masak bersama begitu ya. Untuk selain kebersamaan gitu Pak. Jadi menu-menu yang dihidangkan juga kesukaan-kesukaan kami di sinilah begitu Pak ya. Untuk menjamu tamu apalagi. Ya. Baik. Nah, ini Pak di tengah gempuran era digitalisasi Pak, apa Pak yang dipersiapkan untuk siswa-siswi kita Pak? Itu barangkali tadi juga sampaikan. Salah satu kita jangan sampai tertinggal perkembangan era digitalisasi. Kita semua sekarang ujian, apapun bentuk ujian salah satunya ya kita harus masuk di digitalisasi. Kita jangan tinggal oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat seperti hitung deret angka dan hitung kan seperti itu. Jadi mungkin kita sekarang namanya asesmen madrasah kan, dulu namanya masih penilaian akhir semester, penilaian akhir madrasah gitu. Sekarang namanya asesmen madrasah. Mudah-mudahan ini bisa dimodifikasi dengan keadaan perkembangan digitalisasi. Jadi kita lihat sekarang kan
kita pustaka kita sudah mulai digital. Ada beberapa madrasah kita yang sudah digital. Iya benar. Jadi kita juga ada PTSP kita juga sudah digital. Podcast seperti ini juga sudah mulai digital gitu. Tinggal lagi ada beberapa madrasah yang belum semuanya bisa mengikuti seperti itu. Tapi kami yakin dengan dorongan support dari pimpinan Kakan-Mina Kota Padang, kita berharap semuanya dalam penilaian atau asesmen madrasah ini seluruh siswa itu sudah dan program madrasah itu sudah bisa menjadikan digitalisasi begitu. Yaitu ujian itu dalam bentuk digital, HP anak itu yang bisa dimasukkan aplikasinya ya dengan segala modif-modif yang telah diciptakan oleh pembimbing atau pembina digital, pembina teknologi di madrasah masing-masing. Kita tahu kan masing-masing madrasah sekarang sudah ada lengkap itu, ada teknisi, ada operator yang untuk persiapan bagaimana dia meramu keadaan yang ada untuk kena perkembangan digitalisasi itu. Contoh saja kami di MAN 2 Kota Padang itu, kami memang sudah sejak 2019 saya sampai di sana, yang namanya ujian secara manual itu sudah langsung kami robah menjadi digital. Jadi sekarang penilaian apapun namanya, penilaian PAT, PAS, penilaian akhir madrasah, kami semuanya dalam bentuk digital semuanya. Jadi dalam bentuk itu karena kami sudah menyiapkan dalam bentuk aplikasinya. Baik, berarti MAN 2 adalah salah satu bentuk sudah mentransformasikan diri begitu Pak ya, untuk memang digital, ya. Memang kita siap tidak siap begitu Pak ya, kita harus mengikuti yang namanya perkembangan begitu Pak ya. Baik Pak, sedikit closing statement Pak untuk pemirsa kita yang sedang mendengar hari ini Pak. Mungkin harapan-harapannya ke depan seperti apa untuk dunia pendidikan kita Pak? Harapan ke depan kita dulu madrasah menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4. Tapi sejak dengan perkembangan madrasah bisa bersaing dan bisa sejajar. Tetapi akhir-akhir ini madrasah sudah di depan sekolah. Itu kami lihat sendiri. Karena sekarang aja ada beberapa madrasah itu sudah ada menitip anak. PBDB belum dibuka, dia sudah menitipkan anaknya. Begitu harapan masyarakat untuk bisa masuk di madrasah itu. Apalagi di MAN 2 Kota Padang. Ini sesuai dengan permintaan masyarakat, kelasnya 29. Iya, rombongan belajarnya ya 29. 29. Kelas cuma 15. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya berkembang itu. Jadi memang itu salah satu bentuk bahwa madrasah itu kalau saya pandang dari diri kita sendiri nih. Ya kita bukan mentang-mentang kita dari madrasah kita menilai madrasah bagus, enggak. Itu memang ya, kita lihat secara realnya begitu. Dan di Padang sudah mengakui itu. Anak-anak yang bagus, orang-orang tuanya itu sudah mulai melirik madrasah 5 tahun kebelakang ini. Karena kita yakin moto dari kita selama ini masuk madrasah ya dapat satu beli satu dapat 2, dunia wal akhirat begitu, seperti itu harapan kita. Amin ya robbal alamin. Karena memang program kita yang memang buat seperti itu kita. Di samping pelajaran umum dan kita sudah mendalami pelajaran agama. Dan sekarang yang bisa bersaing dengan kita adalah namanya IT. Nah, jadi kalau SD IT, sekolah dasar Islam terpadu, SMBE IT, SMA IT gitu. Itu menyaingi kita sekolah umum untuk bisa menyaingi madrasah begitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak puas diri. Mudah-mudahan ke depan dengan ada seperti itu, dengan masyarakat lebih mempercayakan kepada madrasah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi kepala madrasah pimpinannya. Mudah-mudahan dia bisa mengajak dan bisa amanah yang diberikan oleh orang tua bisa kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi pemirsa ungkapan harapan begitu Pak ya. Secerca harapan semoga madrasah ini memang terdepan, berhasil hari ini meraih kepercayaan dari masyarakat ya Pak ya. Insya Allah ini juga akan menjadi tantangan untuk kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa Ota Madrasah atau Omat yang telah menyaksikan pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terima kasih, saya Febraningsi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.